ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan inayahnya lah kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bertolabul ilmu, saling mencintai dan menyayangi di dalam kajian ini. Salawat serta salam saya sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena atas beliaulah kita bisa sama-sama ada di sini untuk tetap bisa bertolabul ilmu. Amin. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Burunda kita Novi Rosita yang sudah selalu bersabar memberikan syarik ilmunya kepada kita sehingga kita bisa sama-sama berada di sini. Dan terima kasih juga kepada Bunda Ririn yang telah memberikan tempatnya untuk bisa sama-sama kita berkajian di sini. Semoga rumah ini bisa menjadi saksi kelak di yaumil akhir atas apa-apa yang telah kita lakukan. Dan terima kasih juga kepada ibu-ibu di sini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga apa yang kita lakukan di sini akan menjadi suatu hikmah dan bisa menjadi keberkahan buat kita dan keluarga di rumah. Saya langsung saja. Untuk memulai kajian kita awali dengan surat Al-Fatihah. Al-Hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Demikian saya kembalikan kepada Umi Ita untuk memulai kajiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Masyaallah. Wanita salihah? Saya Robi biasa. biasa. Rumah? Allahu Akbar. Masyaallah. Ini lagi tangannya dari Mansur. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhiru 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu a'lam. Alhamdulillah wa syukurillah ibu rahimakumullah, pada hari ini, hari yang cerah ini, setelah beberapa waktu lama kemarin itu kita dihujani terus dengan hujan yang lumayan dari pagi sampai sore dan terus demikian. Tapi alhamdulillah berkat rahmat Allah, dan semoga ini adalah satu tanda bahwa kajian hari Selasa ini Allah berikan keberkahan, karena Allah begitu sangat mencintai kita dan memberikan kita keberkahan ya Bu ya, dengan tema hari ini adalah Tarhib Ramadan. Semoga tema ini adalah menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang beriman. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah mampu merubah tatanan masyarakat jahiliyah kepada tatanan masyarakat Islami, sehingga sampai saat ini Allah berikan keberkahan kita melalui Rasulnya yang terbaik, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai saat ini kita menyambut gembira dengan Sya'ban yang kita tempati hari ini. Kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar disampaikan di bulan Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya Allah. Baik Ibu rahimahullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam firman-Nya, hanya orang-orang berimanlah yang akan mendapatkan ketakwaan. Dan hanya orang-orang berimanlah di dalam hadis Rasulullah yang akan menyambut bulan Ramadan. Maka kami berharap dan kita semua berharap bahwa tema hari ini adalah salah satu menunjukkan bahwa kita wanita solihah di saat ini yang hadir hari ini, dan kemudian yang menentukan tema hari ini menunjukkan bahwa kita adalah benar, bahwa orang-orang yang beriman masuk di bulan Rajab, kemudian dia masuk di bulan Sya'ban, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Di bulan Rajab dia akan menanam benih-benih kebaikan. Lalu kemudian di bulan Sya'ban dia akan terus menabur dan memupuk kebaikan-kebaikan, sehingga ketika di bulan Ramadan dia akan menyemai dan kemudian akan memanen kebaikan-kebaikan yang sudah ditanam sejak bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Maka tema hari ini tidaklah berlebihan kalau saya sampaikan. Ini adalah tema yang memang akan memberikan kita semangat baru, dan kemudian semangat yang begitu sangat akan menyentuh kita, dan kita akan terus memberikan pintu hati kita terbuka untuk teman-teman kita. Bukan hanya sekedar memaafkan, tapi kemudian memberikan hal-hal positif, kemudian memberikan semangat kepada orang-orang di sekitar kita. Wahai, bersyukurlah, hari ini kita sudah sampai bulan Sya'ban dan kita akan memasuki bulan Ramadan. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda bahwa wahai orang-orang yang beriman, ketika disampaikan kabar gembira bulan Ramadan akan tiba, maka dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Kalau bagi orang-orang yang suka berolahraga, maka dia akan menggunakan waktunya yang dinamakan preaching, pemanasan. Nah, pemanasan saat ini bagi kita adalah penting. Karena apa? Dari pemanasan ini kita akan ibarat ketika kita memanjat sebuah pohon, dan pohon ketika kita lihat di bawah, kemudian kita bisa melihat ada pohon yang begitu ranum berbuah, dan kita akan mengambil sesuatu yang manis-manis, maka ada stretchingnya dulu untuk memanjat dan mengambil pohon yang manis tadi. Apa pemanasannya? Maka harus ada beberapa yang kita ambil di sini. Ada beberapa persiapan yang harus kita siapkan saat ini. Apa itu? Yang pertama adalah bekal tadi mental. Apa Bu? Punya mental. Mental apa yang disiapkan? Yang pertama adalah mental iman. Seseorang yang sudah bermental kuat, yang imannya kuat, maka dia akan menyambut bertemakan ini. Ketika kajian kita bertemakan Tarhib Ramadan. Tarhib itu artinya menyambut gembira bulan Ramadan. Nah, sukacita salah satunya itu adalah seperti ini. Yang kedua adalah kita mempersiapkan mental apa tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah mental membuka hati kita menerima Ramadan dengan penuh bahagia. Bukan ya Ramadan lagi, bukan demikian. Tapi mental yang menerima bahwa ada sesuatu
yang akan membuat kita tuh bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tapi kemudian bahagia di akhirat. Itulah luar biasanya Islam. Islam itu sudah mempunyai plot-plot yang begitu sangat jelas. Bukan hanya bahagia di dunia, tapi di akhirat. Apa kebahagiaan itu? Ketika kita mendapat kabar bahwa nanti akan bulan Ramadan hadir, kita membayangi, ya Allah, ini adalah tamu yang luar biasa yang akan memberikan saya kebahagiaan dunia dan akhirat, yang akan memberikan kedamaian. Maka saya tidak akan sia-siakan tamu hari ini. Kalau seandainya ibu akan mendapatkan seorang tamu luar biasa, dan saat kita tahu bahwa tamu itu akan memberikan kita bukan hanya kebahagiaan ya, tapi dia bawakan duit misalkan ya, dunia ya Bu ya, duit satu koper yang isinya itu bukan ratusan rupiah, tapi ratusan ribu misalnya. Apa yang akan ibu rasakan, yang akan ibu persiapkan untuk tamu tersebut? Akan dijamu dengan sebaik mungkin, dengan hati yang sangat luas. Kemudian jamuan itu gak biasa-biasa dibanding dengan orang yang biasa-biasa aja datang ke rumah kita. Dia mah biasa ke rumah saya, paling cuman pinjam duit, paling dia cuman ngobrol-ngobrol curhat gitu ya. Tapi kali ini adalah tamu yang akan memberikan kebahagiaan bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Maka jamuannya akan berbeda. Kan biasanya begitu kalau orang kapitalis. Tapi hari ini Ramadan adalah adalah sebuah hadiah yang Allah berikan, akan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka jamuannya itu bukan yang biasa-biasa saja, bukan seseorang lagi, tapi kemudian sesuatu itu yang tidak bisa dilukiskan, Ibu. Hanya orang-orang beriman yang bisa melukiskan ini. Pertama, Bu, maka mental itu adalah hadir dari seseorang yang mempunyai ilmu. Maka bukan hanya mental ketika kita mau masuk bulan Ramadan, tapi harus mempunyai ilmu. Maka sambutannya itu akan beda. Ya Allah, ya Rabb, sebentar lagi akan hadir Ramadan. Dengan ilmu yang aku punya, bahwa Ramadan ini adalah tamu yang Allah berikan, tamu yang Allah hadiahkan, maka akan aku jamu tamu ini dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh jiwa dan raga. Maka ilmu yang akan kita peroleh itu apa? Pertama adalah saya akan persiapkan tadi jiwa, tapi juga harta, Bu. Karena di dalamnya itu, ketika seseorang yang melakukan hal-hal kewajiban, maka akan Allah lipat gandakan, Bu. Akan Allah lipat gandakan. Allah berjanji bagi orang yang bersedekah akan dilipat gandakan, bukan hanya 10, bukan hanya 100, tapi dikalikan lagi 7 kali lipat, jadi 7 kali lipat. Maka berbeda dengan sahur, akan Allah lipatkan, terserah aku, kata Allah. Itu bedanya Ramadan. Sudahlah saum adalah untukku, kata Allah. Kemudian saat dia saum dengan penuh keimanan, dia melakukan hal ini karena Allah, akan Allah lipat gandakan, terserah aku, kata Allah. Jadi bisa 2000 kali lipat, bisa 1 juta, bisa triliun, terserah Allah. Suka-sukanya Allah. Karena apa? Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan dia puasa di bulan Ramadan, maka kata Allah apa tadi?
Gufirullahu, maka Allah akan gufiro, akan Allah hapuskan dosa-dosanya, maka berdama min dzambi, dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Jadi dengan penuh keimanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh harap, ya Allah, saya berharap ya Allah di bulan Sya'ban ini saya sudah siap-siap ya Allah, saya sudah saum Senin Kamis, saya sudah saum Daud ya Allah, juga saya saum apa lagi Bu? Yaumul Bid, Ayyamul Bid. Ya Allah terimalah ya Allah. Mudah-mudahan hari ini ya Allah, mudah-mudahan hari ini adalah untuk hari asal ketika hamba mulai di bulan Ramadan sudah bisa terbiasa dan kemudian bisa menampung, bisa meraup semua pahala yang Engkau janjikan, sehingga Engkau berkata, Engkaulah pilihanku, Engkau adalah orang beriman yang mengharapkan pahala tanpa batas. Boleh gak Bu? Minta pahala sama Allah tanpa batas, boleh gak Bu? Boleh. Hitung-hitungan sama Allah boleh Bu? Sama Allah boleh Bu? Boleh. Tapi hitung-hitungan sama manusia yang gak boleh. Kamu tadi sudah saya kasih kue, kok kamu gak kasih saya kue? Itu boleh? Gak boleh. Tapi ketika sama Allah hitung-hitungan, itu boleh. Ya Allah, hamba sudah melakukan dari bulan Rajab, bahkan di bulan-bulan yang lalu ya Allah. Maka ya Allah, tunjukkanlah kekuasaan-Mu ya Allah di bulan Sya'ban ini, di bulan Ramadan. Berikanlah hamba-Mu ini ya Allah keluasan hati, kelembutan hati, kemudian kemudahan untuk melakukan semua kewajiban, kemudian sunnah-sunnah-Mu ya Allah. Sehingga apa? Engkau terima semua amal ibadah. Itu mental, itu adalah yang harus kita fokus. Mental ya Bu ya. Mental sukacita. Kemudian tadi persiapannya adalah ilmu. Ilmu dengan penuh keimanan. Kalau seandainya mental itu tidak ada, maka dia akan melakukan ibadah dengan ya biasa-biasa aja. Bahkan dia akan mengatakan, mulai ini Ramadan nih. Ramadan ini panas, sudah panas. Ramadan puasa lagi udah. Jadi nggak ada nyawanya, nggak dapat imannya. Sekalipun puasa, sudah puasa, lalu kemudian hanya sekedar melakukan menahan lapar dan haus saja, sudah selesai. Nah, berbeda dengan penuh keimanan dan ilmu. Ya, jadi itu mentalnya harus seperti itu. Ibu rahimakumullah, ada beberapa keutamaan di bulan Ramadan. Mungkin ini setiap tahun sudah kita terus kaji dan kaji lagi, dan ini adalah ayat-ayat yang ibu-ibu pastinya sudah hafal gitu ya. Dan tadi ketika saya membaca, ibu-ibu juga sudah hafal. Tapi kemudian ketika menghafal ayat yang tadi saya baca, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, penghayatan bagi orang-orang yang beriman ketika menghantarkan sebuah ketakwaan saum tersebut, maka dia tidak menyia-nyiakan Bu. Saum bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tapi dia memahami betul bahwa banyak hal-hal yang Allah haramkan ketika memang kita tahu itu adalah satu hal yang dibolehkan atau halal ketika di bulan Ramadan. Tapi dengan penuh keimanan dia melakukan dengan penuh sukacita, karena nanti akan Allah balas. Apa Bu balasannya? Syurga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, lihat seruannya adalah orang-orang beriman. Bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang fasik, tapi ini adalah dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Ketika diwajibkan engkau berpuasa seperti halnya orang-orang terdahulu, maka berpuasalah kalian. Itu dalam panggilan yang begitu sangat indah. Kalau saya panggil Bu Erna, biasa aja. Wahai cantik, agak mulai kesemsem gitu kadang. Coba kalau dipanggil, wahai Bu Erna yang beriman, itu kan ada rasa alhamdulillah, amin, kan begitu ya. Begitu dengan kita.
Ketika Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman, ulti yang beriman, langsung kan, apa benar saya beriman, langsung kan, pengennya tuh nangis gitu ya. Nah, ada rasa seperti itu harusnya. Ketika ada ayat, wahai orang-orang yang beriman, ya Allah, mudah-mudahan saya itu orangnya ya Allah. Diwajibkan atas kalian berpuasa, maka kita berserah, ya Allah saya sambut ya Allah. Tadi di ujungnya la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Maka bulan Ramadan ini, ajakan saum ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa itu bertakwa? Bertakwa apa yang tahu? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Udah lama nggak ngasih hadiah soalnya. Hadiahnya banyak, Bu. Menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Ya, 100 buat beliau. Apa lagi? Silakan. Telin. Dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang memberikan harta dan memberikan rezekinya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholat, yang mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum, dan memberikan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan. Masya Allah. Dapat lagi. Siapa lagi? Tunduk dan patuh sama aturan Allah. Masya Allah. Siapa lagi? Bu, terima Bu. Oh, astagfirullah, alhamdulillah dong. Alhamdulillah. Siapa lagi? Ya, silakan. Ketika kita ada dalam dua pilihan antara yang baik dan buruk, lalu kita memilih yang baik, itu adalah bagian dari takwa. Masya Allah. Dapat lagi. Siapa lagi? Siapa yang tahu tentang takwa? Nggak apa-apa. Terima kasih. Insya Allah. Ya, Bu, itu betul sekali. Jadi takwa itu adalah bagi orang-orang yang beriman, dia akan berhati-hati dalam mentaati perintah Allah. Dia akan bersungguh-sungguh dan dia sangat takut sekali dengan apa yang Allah ancam atau azab Allah tersebut. Tidak betul juga dong. Pokoknya saya lagi royal hari ini. Nggak ngomong rugi aja. Ini pembatas Quran ya Bu ya, buat nanti di bulan Sya'ban ini dan di bulan Ramadan. Jadi diibaratkan, Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa orang beriman ketika dia menjalani keimanannya atau dia adalah orang bertakwa seperti masuk ke dalam sebuah gua yang gelap. Di dalam gua tersebut disebarkanlah kerikil-kerikil yang tajam seperti duri-duri, kemudian disiramilah minyak-minyak. Kira-kira apa yang terbayang Bu? Licin dan berbahaya. Sudah gelap, licin, berbahaya. Tapi kemudian orang beriman tadi, dia harus menuju gua tersebut, menuju satu titik cahaya terang untuk melewati gua tersebut. Gimana Bu? Harus seperti apa yang kita lakukan? Berhati-hati, tapi tetap harus berjalan dan fokus dapat lagi. Yang penting ngomong aja. Lalu kemudian, maka itulah kita orang beriman Bu. Jalan pelan-pelan, fokus, lurus, jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, terus untuk menuju sebuah sinar itu, karena itu adalah cahaya. Cahaya Allah itulah yang disebutkan oleh Allah surga. Maka orang yang tadi saya ibaratkan di gua yang begitu sangat licin, gelap, kemudian berhati-hati. Nah itulah dunia ini. Dunia ini begitu sangat banyak tipu muslihat Bu.
Karena setan itu luar biasa menggodaannya. Setiap orang beriman, yang kadar imannya itu yang kecil itu setannya berbeda. Agak lebih besar, beda lagi setannya. Yang lebih beriman lagi, setannya lebih besar lagi, lebih gede kali ibu. Iya bu. Pokoknya bu, maka berhati-hatilah dalam menempuh hidup ini. Ujian kita dalam menghadapi bulan Ramadan itu juga luar biasa. Kita lihat diri ibu ya. Ya Allah ini bulan Sya'ban, ya Allah ini bulan Sya'ban. Ada aja ujiannya. Kita mau berubah diri, kita mau membersihkan diri. Ada aja ujiannya kanan, kiri, depan, belakang. Kenapa? Keimanan kita yang sudah semakin kuat, setannya juga makin besar. Apalagi ketika kita masuk di bulan Ramadan. Maka yang harus dipersiapkan tadi mental. Siapkan iman. Ya Allah, ya Allah. Banyak istighfar, banyak zikir, banyak berbuat baik. Lalu jangan lupa amar ma'ruf nahi munkar. Karena itulah inti dari hidup ini. Kalau kita tidak amar ma'ruf nahi munkar, maka kita tidak akan ada penguatan dalam diri bu. Demi Allah bu. Yang akan menguatkan keimanan kita adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Islam juga bisa sampai pada hari ini adalah karena amar ma'ruf nahi munkar. Tadi yang suara yang paling keras siapa tuh? Dapat. Iya. Ibu rahimakumullah. Iya, emang udah bagi semua sih sebenarnya intinya. Intinya udah bagi semua sih emang. Iya. Baik, ibu rahimakumullah. Di dalam Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Idza dakhala syahrul Ramadan wa futihatil abwabus sama wa ghulqal abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Rawahul Bukhari. Jadi di bulan Ramadan itu ada kabar gembira bahwa akan dibukanya pintu syurga, kemudian akan ditutupnya pintu neraka. Lalu kemudian bagaimana dengan para syaitan? Apakah masih ada? Para syaitan itu diikat di borgol. Setan yang apa? Induknya setan. Tapi tidak semua setan-setan itu di borgol bu. Yang masih perintil-perintilnya masih, karena apa? Dia merasuk kepada diri manusia. Ketika si manusia ini tidak membersihkan dirinya ketika di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan dia memohon kepada Allah untuk dibersihkan hatinya, maka ya benih-benih setan itu masih tumbuh di dalam diri Allah. Jadi jangan salah ketika kok di bulan Ramadan katanya setan sudah diikat, sudah dibelenggu, tapi kok faktanya masih ada orang yang berbuat maksiat, masih ada orang yang kolusi, berdusta, lalu kemudian berbohong dan lain sebagainya. Karena memang setan yang kecil-kecilnya itu sudah melekat di dalam diri manusia. Jadi jangan salah kaprah. Maka kita juga harus paham bahwa tidak bisa kita langsung berlepas diri dari hal itu. Maka Rasulullah SAW meminta kita untuk mempersiapkan di jauh-jauh hari, gitu ya, mempersiapkan di jauh-jauh hari. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan untuk kita semua untuk mempersiapkan itu bu. Makanya tadi saya sampaikan bulan Rajab adalah bulan bercocok tanam, bulan Sya'ban adalah bulan pembukaan, dan bulan Ramadan adalah waktunya kita panen pahala. Masya Allah. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan Allah memberikan kita keberkahan hidup ya Bu ya. Ketika kita sampai, kita tidak menyia-nyiakan hidup kita, tidak menyia-nyiakan waktu kita yang sudah sampai. Bu, baru tadi ada teman saya yang meninggal, kemarin juga tetangga, kemarinnya juga begitu. Nggak sampai, padahal dia juga sudah berdoa, ya Allah sampaikan aku di bulan
itu Bu. Kita harus berdoa sama Allah. Ya Allah, sampaikanlah hamba di bulan Ramadan ya Allah. Ketika hamba sampai di bulan Ramadan, pasti berjanjilah pada diri sendiri. Ya Allah, hamba ingin berikan kemudahan ya Allah. Hamba akan lakukan seluruh kewajiban-kewajibanmu dan sunnah-sunnahmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, berikanlah kemudahan hambamu dan keluargaku ini ya Allah untuk menjalankan dengan sebaik mungkin. Hamba ingin ya Allah minta sama Allah menghatamkan 30 kali. Amin. Imam Syafi'i Bu, selama bulan Ramadan satu harian 60 kali menghatamkan. Satu hari. Itu di luar sholat. Itu di luar sholat. Gimana caranya? Dia nggak pernah berzikir, tapi yang dia lakukan adalah hafal ayat, hafal Quran. Jadi dia nggak akan bicara apapun kecuali yang keluar adalah ayat-ayat ya paling kalau kita ya paling banter seminggu sekali khatam, ya kan? Oh enggak, sendiri bisa loh, bisa Bismillah, bisa. Iya. Jadi memang kita harus berazam dulu. Bismillah ya Allah, hamba bisa menghatamkan 3 kali. Gak apa-apa. Alhamdulillah 3 kali sudah. Sehari sekali. Nah, kalau tahun kemarin 3 kali, tahun ini berapa gitu ya? Ya, upgrade terus gitu kan ya. Tapi kemudian itu juga tidak menjadi tujuan ya Bu ya, tidak menjadi tujuan. Tujuannya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, lalu mendekatkan diri kepada Al-Quran, dibaca artinya, dihayati tafsirnya, kemudian sehingga sampai ke hati gitu, sampai meresap. Gimana caranya? Ya kita latihan dari sekarang. Tadabbur. Jadi Rasulullah SAW dan Jibril itu Bu, setiap harinya di bulan Ramadan itu selalu mentadaburi Quran. Setiap malamnya. Maka kita juga harus latihan dari sekarang. Kurangi tidur Bu. Kurangi tidur malam maksudnya. Kalau pagi ya kita olahraga dulu, siang istirahat, beres-beres, lalu kemudian baca Quran lagi terus gitu ya. Aktivitasnya juga tidak boleh dihindarkan kewajiban-kewajiban lain sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri. Itu bisa Bu, kita bikin jadwal. Kita list A sampai Z per harinya apa saja harus kita lakukan. Siapkan juga ketika Bu memasuki bulan Ramadan, hartanya Bu nggak mesti harus banyak, minimal misalkan sehari 1.000. Allah akan lipat gandakan, terserah Allah. Ya. Lalu kemudian apa lagi Bu? Selain saum itu kan kewajiban, lalu kemudian sholat 5 waktu itu adalah kewajiban. Sunnahnya apa tadi Bu? Sodako, rawatib, kemudian apa lagi Bu? Qiyamul lail atau tadi tilawah, apa lagi? Al-Ma'surat, taraweh. Nah itu sunnah-sunnah yang tidak boleh ditinggalkan Bu. Termasuk salah satunya adalah sodako, walaupun 500 rupiah. Tapi kalau setiap hari, Masya Allah, terutama habis subuh. Kenapa Bu? Karena ada doanya. Ada doanya ketika memang seseorang yang sukanya sodakoh di pagi hari, maka kata malaikat, ya Allah, suburkan hartanya. Tapi kemudian juga ancaman bagi malaikat. Ya Allah, bagi orang yang pelit di pagi hari, hancurkan semua hartanya. Iya, itu hadis yang sahih. Maka dari sekarang, ayo kita giatkan, kita tumbuh suburkan pelan-pelan tapi pasti dan itu terus, ya.
Nanti insya Allah ketika ini sudah terbiasa, setelah bulan Ramadan tidak ditinggal. Maka Rasulullah SAW juga bersabda, Ibu, Ramadan satu dengan Ramadan yang lainnya udah makin lebih. Allah ampuni dosa-dosanya. Dari Jumat satu ke Jumat yang lain, dari Ramadan satu ke Ramadan yang lain, dari sholat satu ke sholat yang lainnya, itu Allah akan hapus dosa-dosanya. Kita buktikan, Bu, bahwa Ramadan yang dulu sampai Ramadan kali ini kita terus istiqomah dalam kebaikan. Allah hapus, Bu, dosanya. Sekalipun kita tahu bahwa kita adalah tidak luput dari dosa, tapi sosok yang luar biasa adalah sosok yang satria, Bu. Dia gentleman, mengakui kesalahan. Itu yang luar biasa. Jadi sifat-sifat itu harus ada pada diri kaum muslimin. Itu orang-orang yang siddiq, orang yang jujur. Ya Allah, ya Rob, tahun kemarin saya rajin berbuat ini dan itu terus, ya Allah. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai bulan Sa'ban ini, ya Allah, saya masih melanjutkan hal ini, ya Allah, karenamu, ya Allah. Boleh gak kita ngobrol sama Allah kayak gitu, Bu? Boleh. Tapi jangan ngomong sama Bu Susi. Bu Susi, Curhat dong. saya tuh tahun kemarin tuh saya ini sampai saat ini alhamdulillah. Bu Susi kayak gitu enggak? Ibu Susi mah dosa tahu. Enggak boleh kayak gitu. Itu namanya menyombongkan diri. Yang boleh adalah kepada Allah kita curhat, bersyukur, alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah. Bukan karena kekuatanku, ya Allah, bukan karena keimananku, ya Allah, tapi itu karena pertolonganmu padaku, ya Allah. Karena pertolonganmu, ya Allah, karena kasih sayangmu, ya Allah, sampai detik ini, sampai saat ini, hamba masih beriman padamu, hamba masih melakukan sesuatu yang Engkau ridhoi, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Minta sama Allah. Suma, ya Allah, baligna Ramadan, ya Allah. Sampaikan kami di bulan Ramadan. Kami berjanji ketika di bulan Ramadan tidak akan kami sia-siakan. Kami bukan orang-orang yang kau celakai. Apa, Bu, ketika masuk Ramadan dia adalah orang celaka. Apa, Bu, salah satunya? Masih ingat? Satu, Durhaka kepada orang tuanya. Durhaka kepada orang tuanya. Kedua, memutus silaturahmi. Ketiga, Itu tidak kalau ada Nabi Muhammad kata Muhammad tidak berselawat. Satu lagi, dia tidak bersungguh-sungguh memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan. Celakalah dia. Sia-sia celaka dia. Sudah Allah berikan waktu, sudah Allah berikan umur masuk di bulan Ramadan itu, tapi kemudian dia tidak memanfaatkan waktunya untuk menjalankan aktivitas yang semestinya di bulan Ramadan. Celaka dia. Orang kita bersungguh-sungguh pengen masuk bulan Ramadan, ketika masuk dia nggak sempat minta ampun sama Allah, dia nggak sempat minta maaf sama yang lain, dia nggak sempat berbuat baik, dia nggak sempat sholat, dia nggak sempat puasa, nggak sempat melakukan hal-hal yang baik. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Di sini mati. Sedekah dengan baca Yasin, sedekah dengan apa kita niatkan untuk orang tua, untuk saudara. Boleh. Jadi nggak harus materi kan? Iya, boleh. Boleh, Ibu, ya, kita mewakafkan atau sodako dengan hal-hal yang sifatnya adalah itu pahala, ya, Bu, ya. Silakan, boleh.
Senyum juga sedekah. Kullu ma'rufin sedekah, kata Rasulullah. Setiap perbuatan baik adalah sedekah. Nah, nanti kalau kita di bulan Ramadan full-fullan sedekahnya, Bu. Jangan senyum kan sedekah, senyum aja gitu ya. Tapi kalau seandainya sedekahnya itu kita bisa all out ya semuanya, pemikiran, ya, kemudian harta, tenaga, jiwa, ya, seperti itu. Tapi ketika dia berharta tapi nggak mau nggak sedekah harta, kira-kira benar nggak, Bu? Dia sedekahnya sedekah senyum aja, padahal dia adalah punya harta misalnya. Dia punya tenaga, dia nggak mau sedekah tenaga. Senyum aja cukup. Nah, senyum aja. Kira-kira bisa? Boleh, Bu? Pahalanya sebatas Ya, pahalanya sebatas itu, tapi dia tidak all out gitu loh. Tidak optimal ya, padahal yang diminta oleh Allah dan Rasulnya itu seorang yang beriman itu optimal dalam melakukan amal soleh. Itulah orang yang bertakwa. Itu berarti Mbak, kalau nanya itu kan kalau bulan puasa kan diikat tuh semua setan ya. Iya. Ya kan? Nah, di terus pasar ya itu dubalangnya dari itu. setannya kemana nih dua matanya nih? Terus gini, termasuk apa tuh Pak yang hawa nafsu? Itu termasuk setan atau bukan? Yang dimaksud ini kan kita diikat gitu. Iya. Iya. Terus kita tergoda atau bagaimana itu termasuk nafsu? Itu termasuk setan? Iya. Atau ujian? Iya. Ya, Masya Allah ya, Bu ya, bahwa di dalam diri kita itu ada potensi, ya, potensi yang sebenarnya itu ada Allah berikan kepada setiap manusia, entah itu orang kafir, entah itu orang muslim. Potensi marah, ya, sedih, terus galau, apalagi Bu, kecewa itu ada. Nah, ketika potensi-potensi itu ada pada diri manusia, maka sesungguhnya Allah juga akan sudah memberikan bagaimana untuk menghadapinya. Nah, potensi yang Allah berikan berupa akal, lalu potensi tadi goriza, ada juga potensi hajatul udawiyah yang pernah saya jelaskan. Yang tadi disampaikan adalah goriza atau potensi tadayun, terus potensi nau atau goriza nau, ada goriza bakoknya. Kalau tadi dikatakan hawa nafsu itu apa ya? Itu adalah potensi yang Allah tumbuh suburkan ke dalam diri manusia, dan itu butuh keseimbangan. Apakah itu datangnya dari setan saja? Enggak. Keseimbangan itu adalah sesuatu yang Allah berikan, tergantung bagaimana seseorang tadi itu memanfaatkan atau memaksimalkan akalnya yang Allah berikan. Ketika memang akalnya itu penuh dengan keimanan, dengan ilmu Allah gitu ya. Jadi akal itu apa, Bu? Bukan ini akal gitu ya. Akal itu adalah sesuatu yang harus membenarkan apa saja yang datangnya dari Allah dan Rasulnya, itu akal. Nah, hawa nafsu itu akan ditunduki oleh seseorang dari akalnya. Kan ada hawa nafsu amarah, ada hawa nafsu untuk memberi, bukan hawa nafsu ya, untuk memberikan kasih sayang. Nah, itulah gorizah tadi, itu potensi tadi. Iya betul, naluri. Ada naluri kasih sayang, naluri bako atau marah atau benci atau apa. Nah, itu adalah naluri-naluri yang Allah berikan kepada manusia. Ketika naluri itu ditundukkan oleh akal, dan ketika akal itu ditundukkan oleh Al-Quran dan hadis,
maka semua itu akan disetir, akan diseimbangkan dengan baik dan benar. Ini dengan keimanan. Kebayang nggak? Kebayang nggak Bu? Yang saya maksud. Artinya dengan keseimbangan tadi Allah memberikan petunjuknya. Betul. Jadi gini loh, semua yang ada di dalam diri kita, mau marah, mau benci, terus mau sedih, semua berefek dari mana? Berawal dari mana Bu? Dari pikiran, dari akal. Nah akal itu terbentuk, baik itu pikirannya itu sehat, mau sakit, itu dari ilmu yang dia dapati dan dari iman yang dia hayati. Ilmunya dari mana? Dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan hadis. Maka setiap yang ada pada diri ini, gitu ya, maka diimami oleh akal tadi. Akal sehat. Maka orang yang berakal sehat, yang beriman kuat, maka dia akan menyeimbangkan segala sesuatu yang ada di sini. Ketika ada sesuatu yang dibenci, astagfirullahaladzim. Ketika ada sesuatu yang gak disukai, astagfirullahaladzim. Sampai istighfar. Ketika ada marah, ketika ada sesuatu yang membuat dia takjub, masya Allah, selalu dia akan menyebut. Tapi ketika memang datang sesuatu gitu ya yang tidak ia sukai gitu ya, tapi kemudian di dalam akalnya tadi dia lepas dari keimanannya, maka dia akan terganggu gitu. Nah, artinya di sini Bu, keseimbangan itu sudah Allah berikan. Maka imanlah yang harus kita munculkan. Apakah itu datang dari setan? Bisa iya, bisa tidak. Jangan-jangan bukan dari setan Bu, karena itu keimanannya dia itu kosong. Maaf, bukan kosong, tapi memang lebih kuat. Lebih kuat. Jadi antara apa sih namanya kalau saya bilang, ada korin, ada, jadi korin setiap tubuh manusia itu ada ya Bu ya, yang menempel. Kemudian juga ada keimanan, maka dia akan terus tarik menarik. Nah ini mana yang lebih kuat? Gitu kan ya. Ketika dia sudah begitu sangat menempel pada dadanya, maka ya setan lebih kuat menempel di dadanya. Tapi ketika memang dia kebaikannya lebih banyak, dia akan lebih kuat keimanannya. Gitu. Jadi jangan salahkan setannya ya Bu Ririn ya. Jangan salahkan setannya. Terkadang memang dia yang sudah nyaman dengan kondisi setannya. Jadi akhirnya jangan salahkan setannya, karena dia sudah menyatu dengan setan gitu. Dia sudah menyatu dengan setan. Dengan sifat-sifat setan tadi. Setan itu sifatnya. Jadi berarti kalau Ya silakan. Kaitannya dengan berpuasa dulu nih. Kadang saya seringnya kalau berpuasa itu selalu mimpi makan. Ya. Selalu, alhamdulillah nggak tahu selalu. Nah, apakah itu memang katanya kalau mimpi itu selalu dalam pikiran ya. Nah, sekarang kaitannya dengan yang setan tadi, ya setan yang kecil-kecil tadi. Terus itu apakah kaitannya dengan apa ya, hawa nafsu itu? Padahal kalau sudah kalau mau tidur selalu baca doa mau tidur. Kemudian itu satu. Terus kemudian yang kedua, ketika kita berpuasa, terus mimpi digauli oleh suami, ya. Ini sebenarnya fikih wanita, Pak. Terus kemudian kita terangsang, ya. Kemudian kita terangsang, terus kemudian tetapi tidak sampai apa ya? Klimaks ya kalau misalnya itu. Nah, iya itu saya pernah alami. Jangan masukin YouTube ya. Nah, saya pernah alami ya. Terus aku tanya, itu apa puasa? Tapi puasa sunnah. Saya bilang gini, tanya ke suami, apakah saya batal puasanya? Karena kan terangsang tetapi tidak sampai klimaks. Tuh. Akhirnya ya dilanjutkan saja, tapi saya ragu karena keraguan-raguan itu akhirnya saya batal karena
tinggalkanlah keraguan-raguan, kan ada itunya ya hadisnya. Nah, itu bagaimana sikap saya seperti itu, apakah seperti itu batal atau tidak. Yang ketiga, ini kaitannya mau puasa. Yang saya perhatikan dan di keluarga saya sampai di kamu sudah kamu sudah ke kuburan bapak belum? Ziarah. Ya, kalau saya perhatikan banyak sekali berbondong-bondong untuk ziarah. Mungkin udah pernah kali sampaikan, tapi saya belum pernah belum pernah dengar. Nah, mohon penjelasan Umi, apakah ini ada hadisnya? Kalau ada hadisnya seperti apa? Terus kemudian apakah ini hanya sebagai tradisi? Ya, biasanya tradisi menjelang puasa, terus kemudian mau lebaran, itu selalu berbondong-bondong ke makam. Itu mau itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes, ngobrol. Baik, jadi saya kira dari pertanyaannya. Ya, ketika kita sedang puasa, terus tiba-tiba bermimpi berbuka atau makan di bulan Ramadan. Mimpi ya. Iya. Sambil jalan ke meja makan. Iya. Iya. Gimana nih kalau misalnya kita mimpi di bulan Ramadan sampai dalam mimpi itu kita makan sampai kenyang gitu. Apakah batal atau tidak? Tidak. Mau makan sampai 5 truk juga nggak akan. Karena yang membatalkan puasa adalah ketika ada makanan atau minuman yang masuk ke dalam mulut dan tertelan, gitu. Atau berhubungan secara langsung. Kalau lupa nggak ya? Bagaimana kalau kita terlupakan? Tiba-tiba kita lapar, ya kan, pulang ngaji, terus makan, minum, kenyang, udah selesai sholat, tidur, makan lagi, udah kenyang lagi, baru ingat gitu kan ya. Gimana Bu? Itu adalah rahmat dan tidak batal. Saya pernah sampai 3 kali Pantesan Ya Allah, saya 3 kali kayak gini. Masya Allah. Kalau saya Tapi itu rahmat kata Allah. Sebenarnya anak itu juga rahmat. Nah, terus bagaimana dengan pertanyaan kedua? Mimpi juga tidak membatalkan juga. Tadi kan, ketika makan atau minum masuk dalam mulut, ya kan, itu membatalkan. Lalu kemudian ketika dalam farji itu masuk gitu ya, itu juga membatalkan. Tapi kalau tidak, ya tidak membatalkan, itu cuma mimpi. Apalagi tidak sampai klimaks gitu ya. Mau sampai klimaks berserah gitu kan ya. Itu tidak membatalkan. Yang batal adalah dia menyengaja diri untuk memberikan rangsangan pada dirinya sendiri atau orang lain, dan kemudian setelah terangsang akhirnya sampai pada titik klimaksnya. Itu yang tidak boleh, sekalipun tidak dimasukkan ya. Maka ketika saum pun tidak boleh berkata-kata yang itu membuat fahisyah. Nah, bahkan tidak boleh, iya. Sekalipun dia tidak melakukan misalnya. Kalau mimpi, itu kan mimpi tidak disengaja. Apakah kita juga tahu akan bermimpi itu? Kan enggak. Atau misalnya Mbak Dewi juga minta, ya Allah mudah-mudahan aku mimpi ini, mimpi itu gitu kan ya. Kan enggak minta juga kan. Nah, jika itu terjadi dan itu tidak membatalkan. Tapi kalau saat itu Mbak Dewi misalnya memang membatalkan diri, merasa ini kayaknya saya batal gitu ya. Ya sudah, faktanya sudah dibatalkan, ya sudah. Next time kalau kita bermimpi lagi makan makanan yang enak sampai kenyang misalnya, atau misalkan kita bermimpi berhubungan tapi tidak melakukan apa-apa, ya lanjutkan aja puasanya gitu.
Oh iya, jazakillah khair, barakallah. Teman-teman pamit dulu aja. Makan dulu, makan dulu. Assalamualaikum. Salam Manila. Itu Bu Erna, bentar tuh dipanggil Bu Erna. Ya. Ada jemur. Kalau laki-laki gimana Bu? Kalau laki-laki harus mandi. Kalau perempuan kan nggak tahu klimaksnya gimana, maksudnya sampai keluar apanya. Kalau laki-laki keluarnya kelihatan. Apa yang keluar Bu? Air. Nah, maka dia harus mandi, junub. Nggak membatalkan. Yang batal adalah menyengaja dia pegang-pegang atau menonton sesuatu sehingga mengeluarkan dan dia klimaks, itu yang nggak boleh. Bahkan yang haram hukumnya batal. Gitu. Karena memang dia merangsang dirinya sendiri. Dipegang sampai keluar kan begitu. Itu nggak boleh. Tapi kalau bermimpi, itu kan sesuatu yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan, tiba-tiba ada. Kalau tadi Mbak Dewi bilang, apa yang kita mimpikan itu adalah kan datangnya dari setan, yang itu dari buah pikiran kita. Wallahu a'lam bishawab, kita nggak tahu apa yang dipikirkan kan saat itu. Atau mungkin memang itu adalah kita sedang diuji, gitu ya. Apakah kita mau lanjut atau tidak saumnya. Ketika hanya mimpi ya kita dalam keadaan tidak makan dan minum yang dalam sebenarnya gitu ya, dan tidak melakukan apapun yang sebenarnya kan gitu, itu nggak bisa. Kecuali menyengaja tadi saja, dia merangsang dirinya sendiri sampai mengeluarkan sesuatu yang tidak perlu dikeluarkan. Gitu. Ya. Hadisnya atau ayatnya belum ada. Jadi kalau bulan Ramadan harus ziarah gitu ya. Itu nggak ada hadisnya. Tapi kalau ziarah boleh nggak Bu? Ya boleh. Bahkan setiap hari juga boleh, seminggu sekali juga boleh gitu ya. Maksudnya itu adalah kita bersyukur sama Allah, kita diberikan keberkahan hidup, kemudian juga kita jadi ingat mati. Dan kemudian pelajaran dari Ramadan itu kan la'alakum tattaqun, kita ingat mati. Ya, ingat mati di mana harus banyak-banyak amal yang kita bawa berpahala maksudnya kan begitu. Itu ada hikmah ketika kita berziarah. Itu aja. Jadi kita sama-sama tahu bahwa Ramadan itu benar-benar bulan yang penuh berkah buat siapapun yang nggak terlepas dari Muslim, bahkan non Muslim pun kadang-kadang meraup sendiri keberkahan di bulan Ramadan. Nah, sebagai seorang Muslim, terutama Muslimah, itu pasti mau yang namanya ibadah sepanjang malam, sepanjang hari, itu pasti mau karena berburu dengan hadiah-hadiah yang Allah janjikan di bulan tersebut. Tapi berkenaan dengan ada beberapa mungkin yang keterbatasan ekonomi, yang sehari-harinya memang Ramadan ini benar-benar ini adalah momennya dia untuk meraih rezeki yang lebih, gitu kan. Kalau hari-hari biasanya mungkin pendapatannya kecil, tapi momen Ramadan ini akhirnya dia tuh benar-benar gigih untuk meraih rezeki beda dengan hari-hari biasanya. Jadi ibaratnya kalau kata kasarnya kalap lah ya Mia. Tapi terlepas dari itu dia juga pengen ibadah. Cuma kan keterbatasan orang itu kan apalagi kalau misalnya sudah umur, dia juga kan nggak mungkin bisa energinya itu udah pasti akan terkikis kalau misalnya dia terus bekerja mencari rezeki. Nah itu gimana ya Mi kalau misalnya sementara dia mau tetap ibadah tapi dia juga tetap mau memanfaatkan momen dia kapan lagi nih gitu loh. Boleh. Sebaiknya apa yang dia harus lakukan gitu. Iya. Boleh. Dia melakukan itu boleh. Karena memang bulan Ramadan rugi bagi orang yang biasa dagang, berjualan, lalu kemudian apa gitu, terus tiba-tiba dia tidak gitu ya. Rugi dong, udah gitu saya orang nggak punya misalnya. Boleh nggak gitu? Boleh banget. Tidak ada yang melarang. Jadi ibadah. Justru jadi ibadah bagi dia ketika dia jujur. Lanjutkan terus, gitu ya. Tapi jangan meninggalkan kewajiban yang lainnya ketika dia perempuan atau seorang ibu misalnya. Terus misalkan ada kata-kata kalap, jangan ada kata-kata
Justru dia harus melis. Tadi saya bilang tolong di list. Jam sekian saya ngapain, jam sekian saya ngapain. Dagang, mungkin sambil nunggu dagang sambil baca Quran, sambil zikir. Jadi jangan meremehkan zikir, Bu. Walaupun zikir itu kita subhanallah, alhamdulillah, itu enggak ke hati misalnya. Itu dari sisi Allah, itu berat nilainya itu. La ilaha illallah itu lebih berat dari bumi dan sisinya. La ilaha illallah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sambil bekerja boleh. Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Bahkan malam siang pun dia, ya Allah saya mau tidur dulu, ya Allah saya lelah. Setelah lelah ini saya akan menyiapkan tenagaku lagi untuk bekerja lagi. Boleh Bu? Boleh. Itu dapat ibadah. Yang nggak boleh itu apa? Tidur terus. Katanya tidur adalah ibadah. Tapi dia nggak ngapa-ngapain, tidur lagi, bangun tidur lagi. Itu yang nggak boleh. Tapi ketika dia ingin mencari nafkah, dia ingin mencari satu hal yang itu sifatnya materi bulan Ramadan, boleh kan? Boleh. Sambil berzikir, sambil baca Quran. Ketika malam dia kejar lagi ibadah yang lain, kejar lagi, boleh. Asal dia memanage waktunya dengan baik. Manage. Yang nggak boleh apa, Bu? Dari pagi sampai malam bekerja, akhirnya apa? Lupa sholat, lupa saum, nggak taraweh, sunahnya juga enggak. Itu mah namanya kebablasan. Itu rugi. Itu saya bilang itu celaka. Ketika sampai di bulan Ramadan, dia tidak memanfaatkan waktunya dengan baik. Celaka orang seperti itu. Kalau dia bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghasilkan materi di bulan Ramadan, tapi tidak meninggalkan ibadah yang lainnya, boleh, silakan. Allah akan berikan keberkahan bahkan berlimpah-limpah. Betul. Jadi yang namanya bulan Ramadan itu adalah benar-benar bulan berkah, bukan hanya bulan Ramadan, bukan hanya untuk orang-orang Muslim, tapi orang Muslim juga meraup pahalanya. Gitu. Bahkan sampai mengatakan seandainya setiap bulan adalah bulan Ramadan, itu luar biasa. Silakan, ya. Tapi pandai-pandailah memanage waktu. Nggak hujan, cerah, cek, dia punya alhamdulillah di perumahan sana kita sudah mengadakan takjil untuk tahun yang keduanya. Cuma setiap kita pasti ada kendalanya. Alhamdulillah ketika kita buka ini untuk jamaah dulu yang muslim, mereka dengan senang hati, oh ya saya di hari pertama, hari kedua, tapi minggu kedua saya nggak udah pulang. Nah, di luar itu Bu, kadang gereja ngasih tajil waktu tahun lalu itu ada 30 box lebih. Dia dalam bentuk makanan, bukan yang kue-kue kecil, tapi makanan. Bikin sendiri atau boleh pesan lagi? Saya nggak tahu Bu, makanya itu jadi pertanyaan masjid. Cara menyikapinya kalau tahun ini seperti itu seperti apa? Karena kita juga kan harus membina ukhuwah Islam ini juga ya. Maksudnya hablum minanas dan hablum minallah. Dia ada di lingkungan kita dan kita nggak bisa denial itu. Karena di dalam komplek itu juga maaf banyak bedanya. Kadang mereka juga ikut berbaur kalau pas lagi ada 17-an. Terus yang kedua, ketika orang Muslim jualan dan jualannya itu kita tahu kalau dia punya anjing dan anjingnya itu dilepas. Bagaimana cara menyikapinya? Karena Bu, kita di sana juga ada Jumat Berkah. Jumat Berkah ini terutama kita dahulukan penduduk itu yang punya usaha. Salah satunya beliau. Tapi kemarin kita cut karena DKM bilang Bu Herni dia punya anjing dan anjingnya dilepas. Jadi saya benar-benar butuh masukan dulu. Ini akan saya bawa ke teman-teman tim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertanyaan bagus banget gitu ya.
gimana gitu dengan non muslim yang ketika memberikan takjil untuk masjid gitu ya, apakah kita terima atau tidak ya. Ibu, hukum asal makanan itu adalah mubah selama tidak ada yang mengharamkannya. Jadi boleh-boleh saja selama tidak ada yang mengharamkan. Sudah jawabannya itu. Kita terima aja. Berarti Nah, kita terima apa enggak? Ya terima, hukum asalnya mubah selama tidak yang mengharamkan, tidak ada yang mengharamkan. Maka tadi pertanyaan saya, dia buat sendiri atau boleh beli, kita nggak tahu. Ya sudah, tidak usah mencari tahu. Kalau seandainya ketahuan dia adalah boleh beli, nah insya Allah kemubahannya, kehalalannya masih bisa. kalau yang dimasak gitu, Nah, anjing tapi dilepas. anjing itu kayak si ini gendut gitu tuh, Hmm. jadi warna biar bersih. Itu kan Simbol. Nah itu kan pertanyaannya begini, kenapa kok si muslim itu nggak paham tentang itu? Apakah dia tidak tahu bahwa air liur anjing itu adalah najis mughaladzah? Itu pertama. Terus yang kedua, kenapa dia memelihara anjing di dalam rumahnya? Bukankah dia tidak tahu bahwa itu adalah bukan mengurangi, justru malaikat rahmat tidak akan pernah datang ke rumahnya. Kan berbahaya bagi dirinya. Padahal kita hidup ini ingin mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Gitu. Maka kewajiban kita adalah memberikan pemahaman untuknya. Gitu kan? Itu masaknya berkeliaran dipenuhi dengan anjing-anjingnya. Nah itu berbahaya. Saya khawatir ada bencana yang bejila atau air liur yang bercurug dan lain sebagainya begitu. Nah juga kita mempertanyakan kebersihannya seperti apa kan begitu. Jadi boleh disampaikan aja demi kebaikan dia dan kebersamaan kita kan begitu. Ibu rahimanallah, semoga saja apa yang kita kaji hari ini mendapatkan ridho Allah dan memberikan keberkahan untuk kita semua, dan kemudian kita akan praktekkan dengan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan bulan Sya'ban ini hingga masuk ke dalam bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya pula dan tidak kita sia-siakan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sebelum saya tutup, Ibu rahimakumullah, kita doakan Bu Erna yang insya Allah pekan depan akan pergi umroh. Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah ijabah semua doa, Allah mabrurkan dia dan keluarganya, dan kemudian diberikan keberkahan atas niatnya. Kemarin kita doakan Bu Samsia dan Bu Heri, mudah-mudahan doa kita dijawab Allah. Nggak tahu nih ceritanya seperti apa, belum cerita beliau. Baik, Ibu, mohon keikhlasannya kita tundukkan hati kita dan kemudian kita angkat jantung kita, minta sama Allah keberangkatan Bu Hernawati beserta suami, mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang melintang, tapi kemudian kemudahan, kemudian cuaca mendukung, kemudian apa lagi? Apa yang diminta? Semua yang di Indonesia Allah berikan kesehatan, juga Bu Erna dan Allah berikan al-hadiyi wal minnas wal al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berikanlah mabrur untuk Erna dan suami Allah, berikanlah keberkahan untuknya, berikanlah kemudahan untuknya, berikanlah kesehatan yang tidak ada tandanya ya Allah. Berikanlah semua kebaikan untuknya. Mudah-mudahan khair al-maghfirah. Wa qul lakum hada wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma
tersebut. إلهنا